Bunda, Bunda. Kata itu meluncur menembus sunyi seperti percikan di udara kering. Dan Andreas Wiratama membeku di ambang ruang nursery di rumah besar keluarga Wiratama, BSD City, Tangerang Selatan, Banten. Tas kerjanya masih di tangan, mantel masih melekat di badan. 3 putranya yang lahir kembar 3, Dion Wiratama, Dimas Wiratama, dan Danu Wiratama, yang selama ini dianggap tuli sejak lahir dan nyaris tak bergerak, kini bergerak dan melangkah, bukan ke arahnya, melainkan ke arah Jessica Anindita, pengasuh. Yang dulu hanya ia anggap sekadar seragam di rumah itu. Jessica Anindita berlutut di lantai, kedua tangan terbuka, seragam kerja birunya kusut oleh pekerjaan seharian, dan Dion Wiratama meraih lebih dulu. Disusul Dimas Wiratama, lalu Danu Wiratama, 3 langkah, 3 suara. Bunda, bukan isyarat bisindo, bukan gema, melainkan benar-benar terucap. Dan Andreas Wiratama sampai lupa bernapas, seolah ada sesuatu yang retak di dalam dirinya, dan untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, ia tidak ingin menambalnya kembali. Rumah itu sudah lebih dari 700 hari tidak mendengar tawa. Sejak hari pemakaman ketika Ratna Lestari Wiratama pergi karena komplikasi persalinan. Sementara si kembar 3 lahir terlalu dini dan nyaris tak bernapas. Lalu dalam beberapa minggu diagnosis beruntung menempel seperti bayangan di setiap koridor. Tuli bawaan, tonus otot rendah, keterlambatan perkembangan, kata-kata, kecil kemungkinan, tidak berbicara, tidak bisa berjalan, menghantui dinding-dinding, parah. Spesialis datang bergilir, para terapis menuliskan program, tetapi tak ada yang berubah. Andreas Wiratama menandatangani berkas, membayar biaya, dan menjaga jarak, karena baginya emosi itu berbahaya dan harapan itu nekat, jadi ia memilih kendali. Lalu datanglah Maya Anindita, usia 28 tahun, pendiam dan tidak mencolok. Direkrut lewat agen, tampak seperti satu lagi seragam di rumah yang penuh seragam. Setidaknya begitu yang Andreas Wiratama pikirkan, sampai anak-anak itu mulai memperhatikannya. Setiap kali ia masuk, mereka menoleh, menatap gerak tangannya, meraih, para suster menyebutnya kebetulan, dan Andreas Wiratama mempercayainya sampai hari ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol berlangganan, beri tanda suka, dan tulis kamu menonton dari mana. Karena kisah ini mengingatkan bahwa kebaikan tidak butuh gelar. Ia hanya butuh kehadiran. Andreas Wiratama sebenarnya tidak berniat pulang lebih cepat, tetapi rapat dewan di SCBD Sudirman, Jakarta berakhir dalam sunyi. Kemenangan rapi lainnya, ruangan lain yang dipenuhi orang-orang mengangguk pada angka. Ia pergi tanpa banyak bicara, dan perjalanan mobil kembali ke BSD City pun senyap, hanya dengung mesin dan denyut stabil seorang pria yang sudah berdamai dengan rutinitas, keteraturan, struktur, kendali. Gerbang otomatis terbuka, kerikil berderak di bawah ban. Ia tidak memperhatikan cuaca, langit, atau hembusan angin yang menggesek daun di luar jendela ruang nursery. Ia masuk ke rumah berlantai mengilap. Dan udara dingin seperti ruang operasi, bukan tempat anak-anak hidup. Seorang suster Mira Kusuma melintas di koridor dengan anggukan sopan. Ia membalas seadanya, tas kerja di satu tangan, jas masih terkancing. Semuanya seharusnya normal sampai ia mendengar sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Tawa, lembut dan tersendat seperti napas yang tersangkut oleh bahagia. Dan itu membuatnya berhenti di tengah langkah. Ia menoleh ke arah ruang nursery. Pintunya terbuka sedikit, cukup untuk melihat. Gerak, lalu ia mendekat pelan, nyaris tanpa suara. Ruangan itu terasa berbeda. Tanpa terapis, tanpa alat, hanya sinar matahari dan gerakan. Dion Wiratama berdiri dengan tangan terulur, lutut gemetar, Dimas Wiratama miring sambil cekikikan, Danu Wiratama sudah setengah jalan melintasi lantai, meraih, dan di pusat semuanya ada Jessica Anindita yang berlutut di atas alas bermain. Seragam birunya kusut di lutut, matanya lebar memantulkan keajaiban yang tidak ia sembunyikan. Tangannya terbuka, bukan memberi instruksi, bukan mengoreksi, hanya menyambut, dan lalu itu terjadi lagi. Bunda, Bunda, 3 suara yang tidak rata, terengah, nyata, membuat Andreas Wiratama tidak bisa bergerak. Sekejap dunia mengecil menjadi titik sunyi dan bunyi. Ini bukan catatan kemajuan, bukan laporan klinis, ini terasa mustahil. Dan ia melihat Danu Wiratama tersandung lalu jatuh lembut ke pelukan Jessica Anindita, yang menangkapnya tanpa ragu, memeluknya erat, lalu membisikkan sesuatu yang hanya bisa didengar anak. Itu, mata Andreas Wiratama terasa panas, ia tidak tahu kenapa. Atau mungkin ia tahu. Lalu ia mundur selangkah, kemudian selangkah lagi,
tidak masuk ke ruang kerja, tidak memeriksa jadwal, ia hanya berjalan menyusuri koridor melewati deretan foto keluarga dan melewati ruangan tempat Ratna Lestari Wiratama dulu sering membacakan cerita. Sampai ia berhenti di ujung sayap timur ketika sinar matahari menumpah di lantai. Tas kerjanya terlepas dari genggaman tanpa suara. Tak ada yang melihat, dan ia duduk di bangku dekat jendela tinggi dengan tangan saling menggenggam. Napas dangkal, karena rumah itu terasa berbeda seolah baru saja menarik napas untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Sementara Andreas Wiratama sendiri belum sanggup melakukannya. Sunyi sebenarnya tidak selalu seberat ini. Pernah ada masa ketika rumah besar keluarga Wiratama, BSD City, Tangerang Selatan, Banten bergema oleh nada piano, langkah kaki telanjang Ratna Lestari Wiratama, dan denyut harapan yang melekat pada kata-kata seperti ruang nurseri dan sayap keluarga. Tetapi itu sebelum alarm ruang bersalin meraung, sebelum monitor di rumah sakit mendatar. Sebelum seorang dokter bedah berbisik bahwa mereka sudah melakukan semua yang mereka bisa, Ratna Lestari Wiratama tidak selamat. Sementara ketiga bayi itu nyaris bertahan, lahir terlalu dini dan rapuh, lalu didiagnosis hanya dalam hitungan hari, dengan istilah panjang yang disampaikan lembut, kehilangan pendengaran bawaan, tonus otot kaki yang rendah, keterlambatan perkembangan berat, tak ada yang menyebut seperti vegetatif, tetapi kata itu menggantung seperti kabut yang tidak mau menipis. Ruang nurseri berubah seperti bangsal, ruang keluarga berubah seperti ruang tunggu, dan yang lain terasa tidak penting. Sementara Andreas Wiratama mengubur dukanya di bawah protokol. Ia menyewa yang terbaik, memasang jalur landai, monitor pemantau, dan penyaring udara standar medis. Namun ia tidak memeluk mereka, tidak membacakan cerita untuk mereka. Ia hanya mengawasi dari jauh, membiayai, dan mendelegasikan, seolah cinta bisa dialihdayakan selama ceknya cukup besar. Itulah bentuk kendali yang ia pilih, aman, terukur, tanpa emosi. Sampai 3 minggu lalu, pada hari Rabu, Maya Anindita datang tanpa seremoni, tanpa wawancara, hanya berkas dari agen dan komentar singkat dari Raka Setiawan bahwa ia pendiam, kerjanya rapi, tidak ada keluhan. Andreas Wiratama nyaris tidak menoleh, Maya Anindita lebih banyak diam, berbicara hanya jika diajak. Tetapi anak-anak itu memperhatikannya, dan semuanya bermula kecil. Danu Wiratama mengikuti geraknya dengan mata. Dimas Wiratama tersenyum saat ia lewat di dekat ranjang bayi. Dion Wiratama meraih sekali. Nyaris tak terlihat, lalu mengulanginya, dan para staf menyebutnya reaksi sensorik, membuat Andreas Wiratama hanya mengangguk, menandatangani lebih banyak berkas, lalu kembali tenggelam dalam pekerjaan, tanpa pernah benar-benar mempertanyakannya sampai hari ini. Sampai ia mendengar suara mereka, bukan dari layar, bukan tersaring oleh spesialis, bukan dari laporan, melainkan mentah, langsung, tanpa perantara. Bunda, bukan ditujukan kepadanya, melainkan kepada dirinya, kepada Jessica Anindita. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Andreas Wiratama tidak tahu harus melakukan apa. Hujan turun pada hari pemakaman Ratna Lestari Wiratama, hujan gerimis tipis yang tidak langsung membasahi, hanya merembes perlahan, dingin dan sunyi sampai semuanya terasa lebih berat dari seharusnya. Dan Andreas Wiratama tidak bicara selama upacara. Ia berdiri di tepi makam dengan jas rapi, kepalan tangan di saku, rahang mengunci menahan duka yang tidak tampak seperti tangis, sementara si kembar 3 masih dirawat di ruang NICU di RSUD setempat, 3 tubuh kecil di dalam inkubator kaca, mesin bernapas untuk mereka, selimut hangat oleh kabel, label terselip di tepi tiap unit, bayi A, bayi B, bayi C, mereka belum punya nama. Karena Ratna Lestari Wiratama ingin menamai mereka sendiri dan itu tidak pernah terjadi. Para dokter memilih kata-kata dengan hati-hati, halus dan diplomatis, mengatakan tantangannya besar, dampaknya bisa panjang. Mereka tidak menutup kemungkinan apapun, tetapi menyarankan agar keluarga bersiap menghadapi kemungkinan keterlambatan yang sangat berat. Andreas Wiratama mendengarkan semuanya tanpa berkedip dan tanpa membantah. Ia hanya mengangguk, menandatangani formulir, lalu terus melangkah, karena ia tahu kalau ia berhenti, kalau ia sekadar jeda, semuanya akan runtuh. Sejak itu rumah besar keluarga Wiratama, BSD City, Tangerang Selatan, Banten berubah, sisa kehangatan yang pernah ada seolah disikat habis seperti debu. Perabot diganti kursi adaptif, ruang nurseri dibangun ulang menyerupai standar ruang perawatan RSUD, dinding dibuat empuk, dipasang pagar pengaman, pengatur suhu, tanpa mainan, tanpa gantungan bayi, tanpa musik, hanya peralatan dan sunyi. Para staf datang bergiliran seperti mesin,
terapis wicara, terapis fisik, dokter THT, para suster, terapis okupasi. Masing-masing membawa grafik, ukuran, dan laporan kemajuan dengan terlalu banyak angka nol. Namun ketiga anak itu tetap tidak berbicara dan tidak bisa duduk tegak. Kadang mata mereka mengikuti gerak, kadang mereka berkedip saat cahaya berubah, tetapi lebih sering mereka hanya terbaring, jauh dan sulit dijangkau. Andreas Wiratama, yang dulu dikenal sebagai visioner teknologi dengan lidah tajam, perlahan belajar berhenti bertanya, karena ia tidak mau tebakan dan tidak mau harapan. Ia hanya mau hasil. Sementara hasil itu tidak pernah datang, jadi ia membiarkan sistem berjalan tanpa gangguan, tanpa emosi, tanpa kekacauan, tanpa risiko. Sampai suatu sore, berbulan-bulan kemudian, seragam baru memasuki rumah itu, biru dongker, praktis, garisnya rapi. Maya Anindita hampir tidak banyak bicara, ia membongkar perlengkapan bersih-bersihnya dengan senyap, menaruh sepatu di dekat pintu belakang, dan mengikat rambutnya dengan jepit sederhana. Ia bukan datang untuk membangun ikatan. Ia datang untuk membersihkan. Setidaknya itu asumsi semua orang. Andreas Wiratama melihatnya sekali pada minggu pertama, saat Maya Anindita mengelap kaca cermin di koridor. Ia mundur selangkah ketika Andreas Wiratama lewat tanpa menatap mata. Dan Andreas Wiratama tidak menyadari tatapan Maya Anindita sempat mengikuti punggungnya setelah ia berbelok. Juga tidak melihat Maya Anindita berhenti sejenak di pintu ruang nursery sore itu. Hanya cukup lama untuk menyaksikan salah satu anak mengembuskan napas halus dalam tidur. Ia tidak berkata apa-apa, ia hanya terus muncul setiap hari. Perubahan pertama terjadi dalam sunyi. Danu Wiratama sedikit memiringkan kepala ketika Maya Anindita masuk, jari Dimas Wiratama berkedut, dan Dion Wiratama mengikuti gerak tangan Maya Anindita saat ia merapikan selimut yang tercecer. Para suster mencatatnya sebagai refleks. Andreas Wiratama hanya melirik laporan lalu menandatangani tanpa komentar. Tetapi anak-anak itu terus menatapnya. Mereka lebih tenang saat Maya Anindita dekat. Napas mereka lebih stabil ketika ia bersenandung pelan di bawah napasnya. Ia tidak pernah meninggikan suara. Tidak pernah mencoba menghibur. Ia hanya ada di sana. Hadir. Dengan tangan lembut dan gerak tenang. Sebuah kesunyian yang tidak terasa klinis. Suatu malam Andreas Wiratama pulang dari rapat larut dan melewati ruang nursery. Ia tidak berniat berhenti. Tetapi sesuatu menangkapnya. Suara samar, nyaris tak terdengar, dengungan lagu, bukan musik rekaman, bukan bunyi dari monitor, melainkan sesuatu yang nyata. Lembut, manusiawi, ia mencondongkan tubuh, dan ia melihat Maya Anindita mengayun Dion Wiratama di pelukannya. Kelopak mata anak itu bergetar namun ia belum tertidur. Sementara Maya Anindita bersenandung sebuah melodi yang Andreas Wiratama tidak pernah dengar sejak Ratna Lestari Wiratama masih hidup. Bukan lagu Nina Bobo dari buku. Bukan trek terapi sensorik yang direkomendasikan. Melainkan lagu Nina Bobo Ratna Lestari Wiratama. Sederhana, ciptaan pribadi, melodi yang hanya ia gunakan. Andreas Wiratama berdiri terpaku, bukan karena marah, melainkan karena ia tidak mengerti. Bagaimana Maya Anindita bisa tahu lagu itu? Ia masuk pelan. Suaranya rendah namun tegas, menanyakan dari mana ia mengetahuinya, dan Maya Anindita menatapnya dengan tenang lalu berkata bahwa ia menemukannya. Kemudian ia menoleh ke rak buku, meraih ke belakang meja ganti, dan dari bayangan ia mengeluarkan sebuah buku catatan kecil bersampul kain. Menjelaskan bahwa ia menemukannya saat membersihkan, terselip di belakang buku-buku, dan ia merasa mungkin itu penting. Andreas Wiratama menerimanya. Ujung jarinya menyapu sampul, dan tulisan tangan Ratna Lestari Wiratama menatapnya kembali dengan tinta biru lembut. Di dalamnya ada sketsa, catatan menyusui, potongan lirik, cerita pengantar tidur yang belum selesai, serta melodi yang ditulis dengan kata-kata Ratna Lestari Wiratama sendiri, seolah meninggalkan pesan untuk saat ia tidak ada. Dan Andreas Wiratama tidak sanggup bicara, tidak sanggup mempercayai suaranya sendiri. Jessica Anindita tidak meminta maaf dan tidak melontarkan kata-kata. Penghiburan kosong, ia hanya terus mengayun anak itu di pelukannya sambil bersenandung pelan. Keesokan paginya rumah kembali ke ritme biasanya. Para staf berdatangan, sarapan disajikan, jadwal berjalan. Namun Andreas Wiratama tidak pergi ke ruang kerjanya. Ia berlama-lama, menatap monitor, memperhatikan cara ketiga anak itu bergerak setiap kali Jessica Anindita masuk ruangan. Cara mereka meraih bukan secara acak melainkan ke arahnya. Bukan karena kebiasaan melainkan karena pengenalan. Sore itu, Andreas Wiratama membuka rekaman kamera keamanan dan melihat cuplikan 2 hari sebelumnya. Jessica Anindita berlutut di sisi ranjang bayi dengan tangan bergerak lembut dan terarah menggunakan bisindo.
menyampaikan, "Selamat pagi, kamu aman? Aku melihatmu," tanpa pernah diminta dan di luar deskripsi pekerjaannya. Namun ia melakukannya setiap hari. Membuat Andreas Wiratama bersandar di kursi dengan layar masih berjalan tanpa rasa marah, melainkan sesuatu yang jauh lebih berbahaya, rasa ingin tahu. Dan rasa ingin tahu itulah yang mulai meretakkan benteng yang ia bangun. Pertama kali ia benar-benar mengamati Jessica Anindita adalah melalui layar, karena kamera ruang nursery dipasang demi keamanan dengan resolusi tinggi. Inframerah, aktif sepanjang waktu setelah seorang terapis mengkhawatirkan pemantauan malam. Namun Andreas Wiratama tak pernah menengoknya berminggu-minggu hingga kini. Dan rekaman itu bergulir tanpa suara, bertanda waktu dan terpicu gerak. Pukul 6.03 pagi Jessica Anindita masuk setengah jam sebelum staf lain, menaruh tasnya, melipat selimut, menggeser tirai sedikit saja agar cahaya lembut masuk, lalu berlutut di sisi ranjang Dion Wiratama dengan tangan bergerak bukan untuk membersihkan atau merapikan melainkan untuk berisyarat, perlahan dan penuh niat, menyampaikan, "Selamat pagi, kamu aman? Aku di sini." Dion Wiratama tidak mengalihkan pandangannya. Matanya mengikuti jari-jari itu seperti bintang yang bergerak di langit, dan Jessica Anindita menambahkan isyarat baru, "Kamu dicintai," tanpa mengucapkannya dan tanpa memaksanya, hanya membiarkannya ada, membuat Andreas Wiratama condong ke depan ketika melihat tangan kecil itu berkedut sekali. Sekilas gerak, nyaris tak berarti namun bukan tidak ada. Ia tidak mengatakan apapun pada Jessica Anindita, bukan hari itu dan bukan hari berikutnya. Ia hanya mengamati, mula-mula dari layar, lalu secara langsung, datang lebih awal, berpura-pura mengecek sesuatu, berlama-lama di koridor, sementara Jessica Anindita tak pernah beraksi atau mengubah ritmenya. Ia berbicara pada anak-anak seolah mereka bisa mendengarnya dan berisyarat seolah mereka selalu tahu cara menjawab, tanpa ekspektasi dan tanpa hasil untuk dicatat, hanya kehadiran, dan perlahan anak-anak itu berubah. Danu Wiratama mulai mengangkat kepala saat Jessica Anindita masuk. Dimas Wiratama mulai merayap di perutnya dengan kepalan kecil mendorong alas bermain. Dion Wiratama mengeluarkan bunyi tinggi dan tajam hampir seperti pekikan ketika tangannya disentuh, sementara para staf mencatatnya sebagai keterlibatan refleks, tetapi Andreas Wiratama melihat Jessica Anindita berlutut di sisi mereka dan mengisyaratkan sebuah nina bobo dengan tangan. Ritme yang sama setiap malam, yang menenangkan anak-anak itu bukan seperti rutinitas melainkan seperti bahasa. Suatu senja Andreas Wiratama pulang tepat saat hujan mulai turun, mengambil jalan memutar menuju ruang nursery melewati tangga belakang dan koridor barat tempat piano. Ratna Lestari Wiratama masih terdiam. Udara hening, dan ia berhenti di luar pintu bukan untuk bersembunyi melainkan karena ia perlu melihat. Sementara di dalam Jessica Anindita duduk bersila di lantai nursery dengan bantal di belakang punggungnya dan Dimas Wiratama dipeluk di pangkuannya, ia tidak berbicara melainkan berisyarat dengan pola lembut dan jeda tenang. Wajahnya fokus dan damai. Mata Dimas Wiratama terkunci pada matanya. Lalu anak itu membalas isyarat, kikuk, gemetar, tetapi tak terbantahkan, dan Jessica Anindita hanya tersenyum tipis tanpa bersorak atau bereaksi seolah itu mukjizat. Ia sekadar mengulangi isyarat yang sama, "Kamu aman." Dimas Wiratama mencoba lagi, dan Andreas Wiratama mundur ke koridor, tidak tahu harus menamai perasaan apa yang sedang menyesaki dadanya. Tetapi ia tahu itu bukan keraguan. Kemudian di akhir minggu itu Jessica Anindita menemukan sebuah kotak kecil berdebu di balik rak buku ruang nursery. Dan di dalamnya tersimpan barang-barang Ratna Lestari Wiratama. Buku catatan, sketsa, kertas-kertas terlipat berisi lirik Nina Bobo, cerita pengantar tidur yang belum selesai, serta sebuah lagu. Ratna Lestari Wiratama, tanpa judul dan belum rampung. Hanya melodi dengungan lembut dengan kata-kata yang seperti gumaman dan catatan singkat di sampingnya untuk saat anak-anak sulit tidur. Jessica Anindita mendengungkannya sekali, mencoba ritmenya, merasakan bentuk nada itu di tenggorokannya, dan malam itu Dion Wiratama, Dimas Wiratama, dan Danu Wiratama tertidur lebih cepat daripada yang pernah terjadi sebelumnya. Andreas Wiratama mendengarnya lagi 2 hari kemudian, lewat tengah malam ketika ia tidak bisa tidur, berjalan di koridor karena kebiasaan melewati sayap tamu dan dapur yang redup, dan rumah itu sunyi sampai tiba-tiba tidak lagi, karena sebuah melodi mengalir dari ruang nursery, rendah dan akrab, Nina Bobo Ratna Lestari Wiratama, membuatnya melangkah mengikuti suara itu. Lalu ia melihat Jessica Anindita bersenandung pelan sambil mengayun Danu Wiratama di pelukannya. Sementara 2 yang lain sudah terlelap, meringkuk bersama di atas alas seperti anak rubah kecil. Andreas
Wiratama masuk dan bertanya hampir setengah berbisik bagaimana ia bisa tahu lagu itu, dan Jessica Anindita menatapnya tanpa kaget, hanya diam dan mantap. Lalu menjawab lembut bahwa ia menemukannya di salah satu buku catatan Ratna Lestari Wiratama karena rasanya itu sesuatu yang mereka butuhkan. Tanpa meminta maaf dan tanpa penjelasan panjang. Hanya menggeser tubuh sedikit agar Danu Wiratama tetap nyaman dengan kepalanya terselip di bawah dagunya. Andreas Wiratama menatapnya sungguh-sungguh. Bukan seragamnya, bukan perannya, melainkan dirinya. Lalu ia mengangguk sekali tanpa tahu arti anggukan itu dan berbalik pergi. Keesokan harinya para spesialis datang, grafik ditinjau, metrik dicatat, dan terapis utama Rini Maharani mengetuk pena pada papan catatan sambil berkata bahwa mereka melihat sedikit umpan balik sensorik, mungkin respons meniru cahaya. Tetapi belum ada kesimpulan. Sementara Jessica Anindita tidak berkata apa-apa selama evaluasi. Ia mundur selangkah dan membiarkan mereka menjalankan tes, dan Andreas Wiratama hanya menonton saat anak-anak menegang di bawah lampu neon. Mata mereka gelisah, tangan kaki kembali kaku, ia pun tidak bicara, ia hanya menunggu. Ketika ruangan kembali kosong, Jessica Anindita masuk lagi ke ruang nursery. Duduk di samping Dion Wiratama, Dimas Wiratama, dan Danu Wiratama. Lalu membisikkan sesuatu begitu pelan hingga monitor bayi nyaris tak menangkapnya. Mengatakan bahwa tidak apa-apa merasakan apapun dan mereka aman, dan Andreas Wiratama mendengarnya dari koridor tanpa yakin apa yang membuat dadanya mengencang. Suara Jessica Anindita atau cara Dimas Wiratama langsung lebih rileks begitu kata-kata itu hadir. Malam itu Andreas Wiratama tidak memeriksa surelnya dan tidak mengembalikan telepon investor. Ia hanya duduk di ujung ranjang dengan buku catatan lama Ratna Lestari Wiratama di pangkuan. Membuka halaman demi halaman dan membaca catatan di pinggirnya. Danu Wiratama suka dengungan, Dimas Wiratama menendang saat matahari menyentuh wajahnya. Dion Wiratama membuka telapak tangan ketika diajak bicara. Lalu Andreas Wiratama menutup buku itu, menekan telapak tangannya pada sampul, dan mengembuskan napas panjang. Karena rumah itu masih benteng, tetapi retaknya sudah mulai terbentuk, tidak keras, tidak lebar, hanya cukup untuk membiarkan cahaya masuk. Semuanya lalu bermula dari rumput. Bukan alas terapi dan bukan sesi terpantau, hanya rumput lembab oleh embun pagi yang sedikit hangat oleh matahari. Ketika Jessica Anindita meminta izin pada Suster Mirakusuma untuk membawa anak-anak keluar, tanpa peralatan medis dan tanpa rencana kaku, hanya selimut dan beberapa bantal lembut, dan Suster Mirakusuma sempat ragu lalu mengangguk setuju. Sehingga untuk pertama kalinya sejak mereka lahir, Dion Wiratama, Dimas Wiratama, dan Danu Wiratama digendong keluar menuju terang. Andreas Wiratama sama sekali tidak tahu, karena pagi itu ia sudah bersiap berangkat ke rapat yang dijadwal ulang di SCBD Sudirman, Jakarta. Rapat yang biasanya ia tunda tanpa rasa bersalah, tetapi entah kenapa ada sesuatu yang terasa janggal, seperti tarikan aneh yang tidak bisa ia beri nama, sehingga alih-alih berbelok ke garasi ia justru mengarah ke kanan, memotong jalan masuk menuju halaman timur yang selalu sunyi. Area bermain, kalau itu pantas disebut area bermain, terasa steril, lantai karet empuk, tanjakan busa, dan peralatan yang tak pernah disentuh, tempat yang dibuat untuk kemungkinan, tetapi tak pernah dipakai untuk kenyataan, sampai hari ini, dan dari balik kaca mobil ia melihat mereka. Jessica Anindita berlutut di atas rumput, selimut terbentang di sampingnya, sementara Dion Wiratama, Dimas Wiratama, dan Danu Wiratama disangga bantal-bantal. Mata mereka membesar, berkedip menahan silau. Jessica Anindita tidak memberi instruksi, ia hanya menyapukan sehelai daun pelan di telapak Danu Wiratama, membiarkan Dion Wiratama merasakan angin di pipinya, dan membiarkan Dimas Wiratama mengunyah sudut sebuah buku bacaan tipis yang sempat ia raih tanpa dicegah, tanpa tergesa, tanpa narasi, hanya membiarkan dunia berjalan apa adanya. Nyata, hadir, tidak terkendali, dan Andreas Wiratama tetap diam di dalam mobil, satu tangan disetir, menatap, tak satu pun dari mereka menoleh ke arahnya, bukan Jessica Anindita dan bukan anak-anak itu. Tetapi itu tidak penting, karena ada sesuatu di udara yang berbeda, kurang klinis dan jauh lebih hidup. Sore itu Andreas Wiratama masuk ke dapur untuk mengisi ulang kopinya dan ia berhenti. Karena ada selembar kertas ditempel di pintu kulkas, bukan formulir dan bukan pengumuman staf melainkan sebuah gambar. 3 anak berbentuk garis-garis sederhana dan satu sosok lebih tinggi memakai gaun, semuanya tersenyum dengan tangan terulur mengarah kepadanya, dan di bawahnya ada tulisan tangan melengkung yang rapi. Hari ini mereka meraih, membuat Andreas Wiratama berdiri lama sampai kopinya dingin di tangan. Dadanya seolah tertekan dari dalam. Kencang,
Bukan sakit, tetapi hampir. Lalu ia mencabut kertas itu, memegangnya. Membaca kalimat itu lagi. Hari ini mereka meraih. Malamnya ia tidak pergi ke ruang kerja. Ia membuka rekaman kamera keamanan lagi tanpa kecurigaan. Dan tanpa tujuan selain rasa ingin tahu, menggulir rekaman sore dan melihat Jessica Anindita menghamparkan selimut di rumput, melihatnya menggendong setiap anak dengan lembut satu persatu dan menata mereka seperti bibit kecil di taman baru. Melihat Dion Wiratama meraih lengan bajunya. Melihat Dimas Wiratama mengangkat tangan ke langit sambil tertawa tanpa suara. Melihat Danu Wiratama bergeser ke samping hingga ujung jarinya menyentuh jemari Jessica Anindita. Momen yang tidak terstruktur dan tampak biasa bagi orang lain, tetapi Andreas Wiratama melihatnya apa adanya. Mereka tidak sedang dipancing, tidak sedang dilatih, mereka sedang terhubung, dan Jessica Anindita membiarkan itu terjadi bukan sebagai pasien dan bukan sebagai tugas, melainkan sebagai anak-anak. Saat makan malam Andreas Wiratama bertanya pada Raka Setiawan apakah Jessica Anindita yang menggambar sesuatu di kulkas. Dan Raka Setiawan tampak bingung lalu berkata tidak tahu. Membuat Andreas Wiratama hanya mengangguk tanpa menambah apapun, sementara kertas itu masih terselip di saku jasnya, terlipat rapi, dan ia sendiri tidak tahu mengapa ia tidak meletakkannya. Keesokan harinya Andreas Wiratama memilih tinggal di rumah, tanpa rapat dan tanpa telepon, berdiri di luar ruang nursery menunggu, dan Jessica Anindita masuk menjelang tengah hari, mengikat celemek, memungut mainan yang jatuh. Ia tidak melihat Andreas Wiratama tetapi anak-anak melihatnya, dan Dion Wiratama meraih lebih dulu. Dimas Wiratama menyusul. Dengan lengan sedikit terangkat, Danu Wiratama berguling mendekati pangkuannya. Sementara Jessica Anindita tidak menunjukkan kaget, ia hanya tersenyum, memeluk mereka, lalu berisyarat pelan dengan Bisindo untuk berterima kasih dan mengatakan mereka hebat hari ini. Membuat Andreas Wiratama mundur selangkah bukan karena tidak nyaman melainkan karena takjub. Karena ia tidak mengerti bagaimana semua ini bisa terjadi, tetapi ia tahu apa yang bukan. Ini bukan kebetulan, bukan kejang otot, bukan sekadar reaksi sesaat, dan sama sekali bukan sesuatu yang klinis, itu nyata. Dan malam itu Andreas Wiratama berdiri di luar dapur sambil menatap. Jessica Anindita kembali berlutut, satu anak di pelukannya, dua lainnya meringkuk di atas alas, sementara ia mendengungkan lagu Ratna Lestari Wiratama, dan buku catatan itu tergeletak dekatnya. Terbuka pada halaman tentang rutinitas menenangkan dengan tulisan tangan Ratna Lestari Wiratama memenuhi pinggirannya. Bersenandung pelan, usap rambut mereka. Biarkan sunyi juga berbicara. Lalu Andreas Wiratama melangkah masuk perlahan, dan Jessica Anindita menoleh tanpa berdiri dan tanpa meminta maaf. Ia hanya bertanya apakah Andreas Wiratama ingin duduk. Membuatnya ragu sejenak sebelum mengangguk dan menurunkan tubuh ke lantai di sampingnya dengan satu lutut kaku karena terlalu lama membeku dalam hidupnya sendiri. Anak-anak itu tidak tersentak. Mereka justru merapat, dan Dimas Wiratama meraih lengan jas Andreas Wiratama. Menggenggamnya erat, lalu tidak melepas, sementara tak seorang pun berkata apa-apa dan tak seorang pun perlu berkata apa-apa, karena ruangan itu hening tetapi tidak kosong lagi. Setelah itu Dion Wiratama, Dimas Wiratama, dan Danu Wiratama mulai menatap pintu bukan karena takut dan bukan karena kebiasaan melainkan karena menunggu. Dan setiap kali Jessica Anindita masuk, mata mereka mengikuti. Kepala mereka berputar, jemari mereka berkedut seperti salam, membuat Andreas Wiratama semakin menyadarinya. Ini bukan kebetulan lagi, ini ikatan, sehingga ia lebih sering berada di rumah, rapat dijadwal ulang, panggilan ditolak, dan ketika asistennya bertanya ia memberi alasan samar yang bahkan belum pernah ia ucapkan keras-keras sebelumnya. Urusan keluarga. Sementara kini ia berdiri di ambang pintu, mendengar dari koridor, mengamati tanpa mengganggu. Jessica Anindita punya ritme sendiri yang tidak diajarkan dan tidak dilatih. Ia bergerak mengikuti tempo anak-anak, langkahnya lembut, tangannya halus, suaranya selalu hadir. Entah mereka bisa mendengar atau tidak, dan mereka merespons. Dion Wiratama menyandarkan diri pada sentuhannya, Dimas Wiratama mulai meniru bentuk-bentuk dengan jarinya, dan Danu Wiratama yang biasanya jarang bergerak ini meraih perlahan dengan sengaja ke arah suaranya. Suatu sore Andreas Wiratama masuk ke ruang nursery tanpa rencana, dan ia mendapati Jessica Anindita sedang menggendong Dimas Wiratama sambil berisyarat pelan dengan Bisindo. Sementara Dion Wiratama dan Danu Wiratama berada di atas alas di sampingnya. Ruangan itu beraroma lavender dan hangat matahari, membuat Andreas Wiratama berdiri sebentar dalam ragu. Tetapi Jessica Anindita menatapnya tanpa membeku lalu menanyakan dengan sederhana apakah ia ingin duduk lagi, tanpa tekanan dan tanpa harapan. Sehingga Andreas Wiratama mengangguk dan menurunkan diri di sampingnya dengan punggung kaku karena terlalu lama duduk sendirian.
dan Jessica Anindita menyerahkan Dimas Wiratama ke pelukannya. Anak itu bersarang di dadanya tanpa gentar, membuat Andreas Wiratama menatap ke bawah dengan terkejut oleh berat tubuh kecil itu, oleh rasa percaya yang begitu cepat, oleh betapa tepatnya itu terasa. Lalu ia bertanya pelan apa maknanya. Suaranya rendah namun tidak dingin, dan Jessica Anindita tidak menjawab segera. Ia lebih dulu merapikan bantal Dion Wiratama, mengusap rambutnya, lalu berkata lembut bahwa itu berarti mereka tahu mereka tidak sendirian lagi. Malamnya Andreas Wiratama terjaga bukan karena stres melainkan karena ingatan tentang Tawaratna Lestari Wiratama. Suaranya memenuhi koridor saat ia mengecat dinding ruang nurseri yang tak pernah selesai. Dan kalimat yang dulu pernah ia ucapkan. Meski mereka tidak bisa mendengar, mereka tetap bisa merasakan cinta. Dulu Andreas Wiratama tidak memahaminya. Tetapi kini ia mengerti. Keesokan paginya terapis Tara Putri datang, muda, berenergi, penuh sertifikat, membawa grafik perkembangan dan kantong plastik berisi kartu bergambar, dan Andreas Wiratama melihatnya mengangkat kartu-kartu itu. Menunjuk, menunggu, namun Dion Wiratama, Dimas Wiratama, dan Danu Wiratama tidak bereaksi. Mereka menoleh menjauh. Dimas Wiratama menggosok mata, Dion Wiratama mengepalkan tangan rapat, Danu Wiratama meringkuk ke dalam, sehingga terapis Tara Putri melirik. Andreas Wiratama dan menyebut mereka mungkin terlalu terstimulasi. Tetapi Andreas Wiratama tidak berkata apa-apa, ia hanya menoleh ke Jessica Anindita yang saat itu tidak berada di dekat anak-anak melainkan berdiri di dekat jendela, menatap dengan ekspresi yang sulit dibaca. Setelah sesi selesai terapis Tara Putri merapikan barang dan pergi dengan senyum sopan. Lalu di koridor Andreas Wiratama menghentikan Jessica Anindita dengan lembut dan mengatakan bahwa itu tidak berhasil. Jessica Anindita sempat ragu lalu mengangguk mengiyakan. Dan ketika Andreas Wiratama bertanya kenapa, Jessica Anindita menatap matanya dan menjawab bahwa mereka tidak butuh pertunjukan. Mereka butuh kehadiran, dan Andreas Wiratama tidak membalas, tetapi kata-kata itu bergema berjam-jam. Sampai ia mulai datang lebih pagi dan kadang membantu menggendong Dion Wiratama, Dimas Wiratama, dan Danu Wiratama ke halaman. Suatu kali Andreas Wiratama sendiri yang menghamparkan selimut di halaman, dan Jessica Anindita hanya memperhatikan tanpa berkata apa-apa. Mereka bekerja seirama, sunyi tanpa rencana, dan Dion Wiratama, Dimas Wiratama, serta Danu Wiratama tidak menangis, mereka tertawa, bahkan Dion Wiratama kembali mengeluarkan bunyi tinggi dan tajam seperti terkejut yang akhirnya lepas. Dimas Wiratama merayap sekitar 2 langkah tubuh tanpa bantuan. Dan Danu Wiratama bertepuk tangan saat Jessica Anindita tersenyum. Bukan karena diminta melainkan karena ia ingin. Suatu malam Andreas Wiratama lebih lama dari biasanya bertahan di ambang ruang nurseri, melihat Jessica Anindita menggendong Dion Wiratama sambil bersenandung nyaris seperti bisikan. Melodinya menenun ruangan seperti detak jantung. Lalu Andreas Wiratama mendekat dan bertanya dengan suara rendah mengapa ia melakukan semua ini. Membuat Jessica Anindita berhenti sejenak, tidak langsung menoleh. Lalu menjawab tenang bahwa mereka butuh seseorang yang benar-benar hadir. Setiap hari, apapun yang terjadi, sesuatu menekan dada Andreas Wiratama. Kencang dan asing. Tetapi ia tidak membalas, hanya berdiri mendengar hening di antara kata-kata Jessica Anindita. Para staf mulai menyadari perubahan, namun tidak ada yang membicarakannya, belum, dan kemudian gambar-gambar mulai muncul di pintu kulkas, tokoh garis, hati berantakan, coretan yang tampak seperti nama. Sementara Dion Wiratama, Dimas Wiratama, dan Danu Wiratama mulai mencoba meniru isyarat sendiri, terutama Dimas Wiratama. Suatu sore Dimas Wiratama menunjuk sebuah gambar lalu berisyarat dengan bisindo menyebut Bunda, dan Jessica Anindita tidak bereaksi heboh, ia hanya menariknya ke pangkuan dan mengangguk perlahan. Sementara Andreas Wiratama menonton dari koridor dengan sesuatu yang terpuntir di dadanya. Bukan cemburu, bukan marah, sesuatu yang lebih sulit dinamai. Keesokan paginya ia mendapati dirinya menuliskan nama Jessica Anindita di buku catatan keluarga. Bukan di bagian staf, hanya satu baris. Jessica Anindita, hadir hari ini, lalu ia menatap tulisannya lama. Sebelum menutup buku itu, beberapa hari kemudian Suster Mira Kusuma melontarkan komentar sambil lalu bahwa manis sekali anak-anak itu menempel pada pembantu. Dan Andreas Wiratama membeku. Tidak terlihat. Namun sesuatu di dalam dirinya menolak, karena kata itu tidak sepenuhnya salah tetapi sudah tidak tepat lagi. Sehingga setelah makan siang ia masuk ke ruang nurseri dan mendapati Jessica Anindita sedang menyusun buku karton anak ke dalam keranjang sementara anak-anak tertidur. Dan ia langsung berkata bahwa ia rasa sebutan itu tidak cocok lagi. Jessica Anindita menatap dengan bingung dan bertanya sebutan yang mana.
Dan ketika Andreas Wiratama menyebut pembantu, Jessica Anindita tersenyum tipis dan mengatakan itu tertulis di kontrak. Lalu Andreas Wiratama menjawab bahwa mungkin kontraknya yang harus berubah. Membuat Jessica Anindita tidak langsung menjawab, tetapi matanya melunak sedikit. Benteng yang dibangun Andreas Wiratama memang belum runtuh, namun dinding-dindingnya bergeser pelan demi pelan, jam demi jam yang sunyi, dan Jessica Anindita bukan lagi latar belakang, ia sudah berada tepat di pusatnya, entah Andreas Wiratama siap atau tidak. Kemudian sebuah amplop tergeletak di atas meja dapur selama 2 hari sebelum ada yang menyadarinya. Putih polos dengan tepi kaku, tanpa logo dan tanpa alamat. Pengirim, hanya tertulis satu nama, Maya Anindita, dan Jessica Anindita menemukannya suatu pagi dekat mangkuk buah. Diletakkan rapi seolah seseorang tidak ingin itu hilang tetapi juga tidak ingin itu dibuka terlalu cepat. Di dalamnya ada surat penawaran kerja, posisi tinggal penuh waktu sebagai pengasuh utama di Akademi Anak Tuli Nusantara Jakarta. Sekolah swasta papan atas yang sangat terspesialisasi dengan gaji 3 kali lipat, tempat tinggal privat, dan tunjangan lengkap, jenis tawaran yang biasanya tidak ditolak orang. Jessica Anindita tidak menyebutkannya pada siapapun, bukan hari itu dan bukan hari berikutnya, tetapi sesuatu berubah, dan Andreas Wiratama yang pertama menyadarinya. Dion Wiratama menjadi gelisah, tidurnya tidak tenang, Dimas Wiratama lebih lama menggenggam saat diturunkan, dan Danu Wiratama yang sebelumnya begitu bersemangat meniru isyarat mendadak kembali diam. Seolah ritme mereka retak, halus namun nyata. Suatu malam larut Andreas Wiratama masuk ke ruang Nurseri dan mendapati Jessica Anindita sedang mengepak sebuah kotak kecil. Bukan karena buru-buru, hanya buku-buku, beberapa barang pribadi, dan jurnal yang selalu ia taruh dekat ranjang bayi. Lalu Andreas Wiratama berdiri di ambang pintu dan bertanya apakah ia akan pergi. Tetapi Jessica Anindita tidak menoleh dan hanya menjawab bahwa ia belum memutuskan. Jessica Anindita berkata pelan bahwa anak-anak itu tidak tahu apapun tentang itu, dan kedua tangannya berhenti di tepi kotak. Lalu ia menambahkan dengan suara lembut bahwa mereka bukan miliknya, membuat Andreas Wiratama menyeberangi ruangan, mengambil salah satu buku yang ia sisihkan, dan bertanya apakah itu benar-benar penting. Tetapi Jessica Anindita tidak menjawab. Hari demi hari Dion Wiratama, Dimas Wiratama, dan Danu Wiratama makin gelisah, tidur mereka kacau, mereka menolak rutinitas, menempel pada kemejanya, menangis saat Jessica Anindita keluar ruangan. Bahkan Dimas Wiratama melempar mainan untuk pertama kalinya bukan karena marah melainkan karena bingung. Dion Wiratama mulai bergoyang lagi seperti dulu. Sesuatu yang sudah berminggu-minggu tidak terjadi. Dan Danu Wiratama berhenti meraih. Sementara Andreas Wiratama tetap dekat, tidak mengintai dan tidak mengganggu. Hanya mengamati. Ia juga melihat perubahan pada Jessica Anindita. Geraknya terasa lebih tajam. Dan cara ia melangkah di dalam ruang nurseri seperti ruangan itu bisa lenyap kapan saja di bawah kakinya. Suatu senja Andreas Wiratama menangkapnya berdiri lama di dekat jendela dapur dengan surat yang masih belum dibuka berada di bawah telapak tangannya. Ia tidak bertanya, tetapi Jessica Anindita tetap bicara, mengatakan bahwa itu sekolah yang bagus, dan Andreas Wiratama menjawab pelan bahwa ia yakin begitu. Lalu Jessica Anindita mengangguk dan berkata mereka bilang ia akan sangat cocok. Membuat tenggorokan Andreas Wiratama mengencang sebelum ia menjawab bahwa ia yakin Jessica Anindita memang akan cocok. Malam itu Andreas Wiratama mengeluarkan berkas-berkas perwalian yang sudah ia siapkan berminggu-minggu lalu. Sebuah pikiran sunyi yang tak pernah ia kira akan ia jalankan, tanpa tekanan dan tanpa tuntutan, hanya sebuah pilihan, perwalian bersama, pengakuan hukum, dan pengesahan atas sesuatu yang pada dasarnya sudah ada. Lalu ia meletakkannya di atas bantal Jessica Anindita dengan secarik catatan di sudutnya bahwa Jessica Anindita sudah menjadi bagian dari ini. Mau atau tidak mau ada gelar, Andreas Wiratama tidak tidur, ia tetap berada dekat koridor sambil mendengarkan, karena rumah itu terasa seperti sedang menahan napas. Pagi berikutnya anak-anak menolak sarapan, Danu Wiratama memalingkan wajah ke dinding, Dimas Wiratama menarik tangannya menjauh dari tangan Suster Mirakusuma, dan Dion Wiratama duduk di dekat keranjang mainan tanpa mau bergerak. Lalu Jessica Anindita berlutut di depan mereka. Tidak memarahi dan tidak memancing reaksi, ia hanya membuka kedua lengannya. Dan setelah beberapa saat ketiganya merayap masuk. Menumpuk di dadanya dalam diam namun mencengkeram, sementara Andreas Wiratama menatap dari koridor dengan jemari mengepal di sisi tubuh. Karena mereka tahu, bahkan tanpa kata-kata, bahwa perubahan sedang datang dan mereka ketakutan. Sore itu Jessica Anindita duduk di beranda belakang di halaman belakang. Langit berwarna jingga lembut, daun-daun bergetar tertiup angin,
Dan berkas perwalian itu masih berada di pangkuannya tanpa tanda tangan. Lalu ia menatap saat Andreas Wiratama mendekat, dan Andreas Wiratama tidak duduk dan tidak langsung bicara. Ia hanya menunggu sampai akhirnya Jessica Anindita berkata bahwa ia tidak harus melakukan ini. Andreas Wiratama mengakui ia tahu. Lalu setelah jeda ia mengatakan bahwa ia ingin melakukannya. Jessica Anindita menunduk melihat coretan kapur anak-anak di dekat kakinya. Hati, bintang, tokoh garis. Lalu kembali menatap berkas itu dan berkata ia belum mengatakannya. Andreas Wiratama mengangguk ia tahu. Lalu ia menambahkan bahwa mereka tidak mengerti kontrak, tetapi mereka mengerti maknanya. Dan Jessica Anindita menatapnya sesaat sebelum berdiri tetap memegang berkas itu dan mengatakan ia perlu berpikir. Sehingga Andreas Wiratama mengangguk dan memintanya mengambil waktu. Malam itu si kembar tiga terbangun sambil menangis, bertiga sekaligus. Dan Jessica Anindita bergegas, mengangkat mereka, mengayun, memeluk, lalu membisikkan berulang-ulang bahwa mereka aman dan ia ada di sini. Sementara Andreas Wiratama duduk di luar pintu tanpa bergerak dan tanpa bicara. Hanya mendengarkan, karena setiap kata dan setiap jeda napas di antara bisikan itu terdengar seperti rumah. Pagi berikutnya tidak ada pengumuman dan tidak ada diskusi. Tetapi berkas itu sudah tidak ada lagi di atas bantal. Tas Jessica Anindita kembali dibongkar seperti biasanya. Dan amplop dari Akademi Anak Tuli Nusantara, Jakarta tidak ada di atas meja, tidak di tong sampah, tetapi juga tidak terlihat lagi. Sore itu Dimas Wiratama menatap Jessica Anindita dan berisyarat satu kata dengan bisindo. Minta ia tetap tinggal. Lalu Dion Wiratama menirukan, Danu Wiratama juga, tiga tangan kecil dan tiga pasang mata yang mantap. Lalu akhirnya tiga suku kata terucap meski belum jelas dan masih pelan namun tak terbantahkan. Tetap tinggal, Bunda. Dan Jessica Anindita tidak menangis dan tidak berkata apa-apa. Ia hanya memeluk mereka erat. Sementara Andreas Wiratama yang menonton dari ambang pintu tahu bahwa sesuatu yang tidak bisa diputar kembali baru saja terjadi. Bukan di antara mereka, melainkan di dalam dirinya. Badai datang sesaat setelah tengah malam, hujan deras, gemuruh rendah, dan angin melengkung di bawah jendela seperti napas yang menyusup lewat celah pintu. Listrik sempat berkedip sekali lalu bertahan. Dion Wiratama, Dimas Wiratama, dan Danu Wiratama gelisah dalam tidur. Tetapi Jessica Anindita tetap tinggal. Ia sudah 3 hari tidak pulang sejak berkas perwalian itu lenyap dari bantalnya dan sejak Dion Wiratama berbisik agar ia tetap tinggal seperti itu satu-satunya kata yang perlu ia pelajari. Ia bergerak di dalam ruang nursery dengan senter kecil terselip di saku. Langkahnya lembut dan terlatih, tak seorang pun memintanya berada di sana. Tetapi ia memang tidak pernah pergi. Pukul 00.17 dini hari Danu Wiratama tiba-tiba bersuara. Bukan tangisan biasa melainkan bunyi yang punya bentuk, seperti awal dari sesuatu, dan Jessica Anindita mengangkatnya perlahan, memeluknya rapat, mengayun pelan di atas tumitnya, lalu ia mendengar percobaan kedua. Sebuah huruf awal yang putus-putus, membuat napasnya tertahan ketika Danu Wiratama menatapnya dengan mata membesar dan mulut terbuka. Bunyinya belum utuh dan belum bersih, tetapi tak terbantahkan. Sehingga Jessica Anindita duduk di atas alas nursery, menaruh telapak tangannya di dada, lalu membisikkan namanya sendiri bahwa ia bernama Jessica, dan dari koridor Andreas Wiratama mendengar semuanya. Ia sebenarnya sedang menuju kotak sekring untuk memastikan listrik aman, tetapi bunyi itu, suku kata itu, dan suara Jessica membuat napasnya membeku di dada, dan ia melangkah masuk tepat saat Dimas Wiratama menirukan saudaranya. Lalu Dion Wiratama menyusul lebih lambat dan lebih pelan dengan bunyi awal yang belum jelas namun nyata. Karena mereka bukan sekadar meniru, mereka sedang berusaha menamai dirinya. Jessica Anindita menatap ke atas dengan mata berkilau tetapi tetap teguh, lalu berkata pelan bahwa mereka bukan sedang mengucapkan kata, melainkan sedang mengucapkan kepercayaan, dan Andreas Wiratama mendekat, berlutut di sampingnya, menaruh tangan dengan lembut di punggung Dion Wiratama, dan anak itu tidak tersentak atau menegang. Justru bersandar pada sentuhan itu, seakan sentuhan itu sendiri adalah bahasa. Jessica Anindita lalu berisyarat singkat dengan bisindo bahwa mereka aman. Dimas Wiratama menirukannya dengan satu tangan lebih lambat dari tangan lainnya. Danu Wiratama membalas isyarat itu, dan Dion Wiratama menambahkan bunyi rendah yang ragu namun tetap ada, membuat Andreas Wiratama mengembuskan napas dan mengaku pelan ia tidak mengerti bagaimana semua ini bisa terjadi. Tetapi Jessica Anindita tidak mengalihkan pandangannya dan menjawab bahwa ia tidak perlu mengerti. Ia hanya perlu hadir untuk menyaksikannya. Badai masih menghantam atap. Namun ruang nursery terasa hangat dan tenang. Lalu Andreas Wiratama berdiri, berjalan ke rak buku,
mengambil buku catatan Ratna Lestari Wiratama dari tempatnya, dan mengulurkannya, mengatakan ia pikir Jessica Anindita sebaiknya memilikinya. Tetapi Jessica Anindita menyentuh sampulnya dengan lembut, jemarinya ragu sejenak di atas nama Ratna Lestari Wiratama. Lalu ia menatap Andreas Wiratama dan berkata tidak, ia rasa itu milik mereka semua sekarang. Keesokan paginya rumah terasa berbeda. Bukan lebih bising melainkan lebih penuh. Dimas Wiratama berjalan 2 langkah tanpa bantuan sebelum jatuh ke pangkuan Jessica Anindita. Danu Wiratama menarik tubuhnya. Berdiri sambil berpegangan pada pagar ranjang bayi lalu tertawa kecil ketika keseimbangannya runtuh. Dan Dion Wiratama semakin sering berisyarat setiap kali ia ingin lagu diulang. Sementara Andreas Wiratama berdiri di dekat mereka dengan wajah terpaku. Karena ia telah melewatkan napas pertama dan senyum pertama mereka. Tetapi ia tidak akan melewatkan ini. Kemudian Jessica Anindita menemukan Andreas Wiratama di ruang kerja dan masuk tanpa mengetuk seperti kebiasaannya. Meletakkan sesuatu di meja, berkas perwalian yang sudah ditandatangani, membuat Andreas Wiratama menatapnya kaget, dan Jessica Anindita tidak banyak bicara. Ia hanya mengatakan bahwa anak-anak memintanya untuk tetap tinggal. Lalu setelah jeda ia menegaskan ia akan tinggal, membuat Andreas Wiratama berdiri, berdehem, namun kata-kata tidak langsung keluar. Sampai akhirnya ia meraih dan menyentuh tepi berkas itu lalu mengucapkan terima kasih dengan suara serak, dan Jessica Anindita hanya mengangguk karena itu saja yang mereka butuhkan. Malam itu Dion Wiratama, Dimas Wiratama, dan Danu Wiratama tertidur meringkuk berdekatan di atas alas. Jessica Anindita duduk di kursi sudut dengan satu kaki terlipat di bawahnya, dan Andreas Wiratama berbaring di lantai di sisi mereka dengan lengannya melintang di atas karpet seperti jembatan. Tak ada yang bicara dan tak ada yang perlu. Sementara Nina Bobo terdengar pelan dari ponsel Jessica Anindita, bukan rekaman, melainkan dengungan suaranya sendiri seperti yang selalu ia lakukan. Melodi Ratna Lestari Wiratama terus berpindah dan diteruskan tanpa tepuk tangan dan tanpa pengumuman besar. Hanya kehadiran, serta bunyi-bunyi paling kecil dari 3 anak yang belajar. Berbicara, bukan dengan suara, melainkan dengan hati. Perubahan itu tidak datang sekaligus, melainkan bertahap seperti sebuah rumah yang perlahan mengingat bahwa ia diciptakan untuk dihuni. Dimulai dari krayon, sebuah kotak dibiarkan terbuka di meja dapur dengan 12 warna tanpa pembungkus. Dan Jessica Anindita tidak merapikannya, ia membiarkannya tinggal di sana. Lalu sepatu-sepatu kecil muncul berserakan di dekat pintu depan. Sepatu Danu Wiratama selalu tidak sepasang. Sepatu Dimas Wiratama punya 1 tali terurai seperti ekor, dan sepatu Dion Wiratama berperekat warna merah terang dengan 1 selalu terpasang di kaki yang salah. Tanpa ada yang membetulkan atau memindahkannya karena semuanya terasa memang pantas berada di situ. Andreas Wiratama mulai menyadari rumah itu terdengar berbeda. Bukan lebih bising, hanya tidak lagi kosong. Karena ruang nursery tidak lagi bergema, melainkan berdenyut oleh tawa, langkah kaki, napas, dan kehadiran. Sementara ia berhenti bekerja larut malam. Rapat dipersingkat, surel dibiarkan tanpa balasan, dan pertemuan puncak di Singapura dibatalkan tanpa penjelasan karena ia tidak perlu menjelaskannya. Suatu pagi Andreas Wiratama berlutut di samping Dimas Wiratama dan memberi salam pagi dengan bisindo. Lalu Dimas Wiratama membalasnya dan menambahkan 1 kata sendiri. Ayah. Meski kikuk dan belum jelas dengan jari-jari yang sempat ragu di tengah, maknanya tetap sampai, membuat Andreas Wiratama merasakannya seperti beban hangat menekan tulang rusuknya. Lalu ia mengulanginya lebih pelan. Ayah. Dan Dimas Wiratama tersenyum sekali. Itu saja sudah cukup. Di akhir minggu itu Jessica Anindita menemukan Andreas Wiratama sedang membaca dari buku catatan Ratna Lestari Wiratama di ruang bermain. Suaranya rendah dan tenang, sementara Dion Wiratama, Dimas Wiratama, dan Danu Wiratama meringkuk di sisinya setengah mendengar setengah tertidur, dan Jessica Anindita tidak menyela. Ia hanya duduk di sampingnya di atas karpet. Lalu Andreas Wiratama menyerahkan buku itu sambil menandai halaman dengan ibu jari dan memintanya membaca bagian berikutnya. Sehingga Jessica Anindita membaca dan ketika suaranya tersangkut di tengah kalimat Andreas Wiratama tidak mengisi keheningan. Ia hanya meraih dan membalik halaman. Berikutnya taman berubah ketika sebuah ayunan tiba tanpa pengumuman dan dipasang diam-diam oleh tukang setempat. Jessica Anindita membantu mengikat sabuk pengaman 1 persatu dengan tali adaptif dan kursi empuk. Dion Wiratama mencoba lebih dulu dan tertawa keras. Lalu mereka semua hanya menonton sebelum Dimas Wiratama dan Danu Wiratama menyusul, 3 anak berayun di bawah matahari dan 3 hati yang perlahan melepaskan takut. Di dalam rumah segalanya melunak, buku dibiarkan terbuka di sofa, mainan tidak lagi disortir, selimut tersampir di perabot, kamar tamu berubah menjadi ruang bermain.
Sepatu Jessica Anindita berpindah dari pintu belakang ke bangku lorong. Ia tidak pindah keluar dan tidak pindah masuk. Ia hanya tinggal sepenuhnya. Suatu malam Andreas Wiratama memasak makan malam. Pinggirannya gosong, garam terlupa, sendok jatuh ke lantai, dan anak-anak menganggapnya lucu. Begitu pula Jessica Anindita, membuat Andreas Wiratama tersenyum lalu tertawa bersama mereka tanpa basa-basi dan tanpa jarak. Untuk pertama kalinya terasa bukan pura-pura. Kemudian Jessica Anindita duduk berhadapan dengannya di meja saat anak-anak telah tidur. Piring belum dirapikan dan musik diputar pelan dengan daftar putar Ratna Lestari Wiratama masih tersimpan. Lalu Jessica Anindita berkata bahwa Andreas Wiratama tampak berbeda. Dan ketika ia bertanya apakah itu lebih baik atau lebih buruk, Jessica Anindita hanya menjawab hadir. Membuat Andreas Wiratama mengangguk dan mengaku berhenti mencoba mengendalikan segalanya. Lalu ketika ditanya apa yang ia kendalikan, ia menoleh ke arah ruang Nurseri dan menyebut duka, sunyi, dan mereka. Dan setelah itu mereka tidak banyak bicara karena tidak perlu. Keheningan telah berubah menjadi kenyamanan. Bahasa tanpa suara. Keesokan paginya Dion Wiratama berjalan tertatih ke arah Andreas Wiratama dengan tangan terbuka dan senyum lebar. Lalu mengucapkan satu kata yang utuh dan jelas tanpa ragu. Ayah, membuat Andreas Wiratama berlutut dengan tangan terbuka saat anak itu jatuh ke dadanya sambil tertawa. Dan untuk pertama kalinya Andreas Wiratama merasa bukan sekadar pengelola sebuah rumah, melainkan seorang ayah. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya Andreas Wiratama tidak merasa seperti pria yang sekadar mengelola rumah. Ia merasa seperti seorang ayah. Malam itu Jessica Anindita duduk di kursi sudut sambil mengayun pelan. Dion Wiratama, Dimas Wiratama, dan Danu Wiratama meringkuk di atas alas. Sementara Andreas Wiratama berbaring di sisi mereka dengan telapak tangan bertumpul lembut di punggung Dimas Wiratama. Tak ada yang bicara dan tak ada yang perlu. Karena rumah yang dulu steril dan beku kini berdenyut oleh napas. Tidak sempurna, tetapi indah dan nyata. Meski mereka belum tahu bahwa sesuatu yang lebih kuat masih menunggu. Satu kata, satu momen, satu sebutan yang akan mengubah segalanya. Undangan ulang tahun ditulis tangan lagi, tanpa hiasan mewah dan tanpa kartu balasan, hanya secarik catatan ditempel di pintu kulkas. Ulang tahun kembar 3. Piknik di halaman belakang, tanpa aturan busana dan tanpa tekanan, cukup datang, tidak ada catering dan tidak ada hiburan sewaan. Jessica Anindita membuat kuenya sendiri. 3 lapis, agak miring, penuh bekas sidik jari dan lilin yang bengkok. Krimnya terlalu manis dan balon-balon sudah turun sebelum sore benar-benar habis. Tetapi Dion Wiratama, Dimas Wiratama, dan Danu Wiratama tidak peduli. Mereka berkejaran di atas rumput sambil cekikikan. Sepatu mereka menendang debu halus hingga membentuk awan kecil. Ibu Lia Prameswari mampir membawa puzzle terbungkus dan senyum sopan. Menatap Jessica Anindita lalu menatap anak-anak dan bertanya apakah ia pengasuh. Tetapi sebelum Jessica Anindita sempat menjawab, Dimas Wiratama menoleh dengan wajah lengket oleh krim dan senyum lebar. Lalu berkata jelas, yakin, tanpa ragu. Bunda. Kemudian Dion Wiratama menggemakannya. Bunda. Dan Danu Wiratama menyusul. Bunda. Membuat halaman seketika diam tanpa angin, tanpa burung, tanpa suara lain. Hanya bunyi 3 anak menamai dirinya. Bukan karena bingung dan bukan karena meniru, melainkan karena mengenali. Jessica Anindita berkedip. Sekali tanpa bicara dan tanpa bergerak, jemarinya melingkar pelan pada tepi piring kertas di pangkuannya, krim mengoles di pergelangan tangannya tanpa ia sadari. Sementara Andreas Wiratama berdiri di bawah kanopi teras tanpa berkata apa-apa juga, hanya menatap Jessica Anindita, dan dalam tatapan itu tersimpan semuanya. Mereka melihatmu, dan aku juga. Ibu Lia Prameswari pergi diam-diam dan tak ada yang mengejar. Kue dipotong dengan garpu plastik, Dion Wiratama menjatuhkannya 2 kali. Dimas Wiratama mencoba memakan lilin. Danu Wiratama merayap naik ke pangkuan Jessica Anindita dan menolak turun. Sementara tidak ada tumpukan hadiah di meja, hanya satu buku dari Andreas Wiratama berjudul Jangkrik yang sangat sunyi yang dibungkus kertas coklat. Jessica Anindita membacakan buku itu keras-keras di bawah rindang pohon besar di halaman. Anak-anak merapat mendengarkan, dan Andreas Wiratama duduk di samping mereka tanpa dasi dan tanpa gawai. Hanya seorang pria di atas rumput yang benar hadir. Menjelang malam Jessica Anindita menggendong Dion Wiratama, Dimas Wiratama, dan Danu Wiratama naik ke lantai atas satu persatu, tanpa suster Mirakusuma dan tanpa rutinitas kaku, hanya Jessica Anindita. Ia memandikan Dion Wiratama, Dimas Wiratama, dan Danu Wiratama di bak besar. Membiarkan mereka bermain air sampai lantai basah kuyup dan jari-jari mereka keriput, lalu memakaikan piyama lembut dan menidurkan mereka di atas alas, bukan di ranjang bayi,
karena mereka lebih suka begitu. Tanpa pagar, tanpa jarak, hanya hangat, hanya mereka. Andreas Wiratama menonton dari ambang pintu dengan tangan terlipat dan bahu menempel pada kusen. Tetapi ia tidak takut lagi dan tidak menunggu diundang. Ia masuk dan duduk di samping Jessica Anindita. Lalu Danu Wiratama meraih lengannya dan tidak melepas. Sementara Jessica Anindita menyandarkan kepalanya ke bahu Andreas Wiratama. Tanpa kata-kata di antara mereka karena tidak ada lagi yang perlu dijelaskan dan tidak ada lagi yang perlu dibuktikan. Hanya kehadiran, hanya ini, rumah yang dulu sunyi dan kaku kini bernapas dalam ritme cinta. Piano Ratna Lestari Wiratama di koridor barat sudah kembali bersih dari debu. Keranjang mainan meluap, dan dinding-dinding dipenuhi gambar-gambar miring yang kacau namun hidup, penuh bintang, tokoh garis, dan nama-nama yang dieja terbalik. Tanpa ada yang membetulkannya karena semuanya dibiarkan persis sebagaimana adanya. Jessica Anindita duduk di lantai ruang nursery dengan kaki terlipat di bawahnya sambil mendengungkan Nina Bobo Ratna Lestari Wiratama yang lembut dan stabil. Dan Dion Wiratama, Dimas Wiratama, serta Danu Wiratama tertidur satu persatu dengan lengan dan kaki saling melilit seperti sulur. Sementara Andreas Wiratama tetap di sana bersamanya. Bukan sebagai atasan dan bukan sebagai pria yang dulu menguasai dunianya dengan sunyi. Melainkan sebagai seseorang yang akhirnya belajar duduk diam, belajar mendengar, dan belajar mencintai. Kemudian sinar bulan merayap masuk lewat jendela, ruangan berkilau dalam perak dan bayangan, tanpa monitor dan tanpa mesin, hanya napas dan damai, dan Jessica Anindita melirik Andreas Wiratama yang kini menggendong Dion Wiratama dengan mata setengah terpejam dan jemari mengusap rambut anak itu pelan. Lalu Andreas Wiratama menoleh dan tersenyum, membisikkan selamat ulang tahun. Jessica Anindita mengangguk, Andreas Wiratama berkata itu bukan hanya untuk mereka. Lalu menggeleng dan mengatakan untuk mereka berdua, jika kisah ini membangkitkan sesuatu dalam dirimu, kenangan, perasaan, atau sekadar satu momen hening, jangan pergi diam-diam. Di Cerita Hati Naik, Elevated Heart Stories Indonesia, kami membagikan momen-momen yang menggerakkan hati dan membuka mata. Jadi luangkan sebentar untuk berlangganan, beri tanda suka, dan ceritakan kamu menonton dari mana. Karena suaramu bisa jadi cahaya yang sedang ditunggu seseorang. Sampai jumpa, tetap baik, tetap manusia, dan jaga hatimu tetap terangkat.